Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam kondisi sehat, berkah selalu. Tetap semangat walaupun dalam pembelajaran online. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar untuk mata pelajaran administrasi transaksi. Administrasi transaksi pada kesempatan kali ini yaitu membahas tentang pengenalan mesin pembayaran transaksi. Transaksi jual beli barang atau jasa dapat dilakukan secara tunai ataupun non-tunai. Oleh karena itu, mesin pembayaran yang digunakan harus dipisah antara transaksi tunai dan non-tunai. Mesin pembayaran transaksi tunai. Mesin kasir atau cash register merupakan mesin kasir yang dipadukan dengan cash drawer. Mesin kasir cash register yang sering dipakai oleh toko modern ada dua macam, yaitu cash register manual dan cash register scanner. Perbedaannya adalah cash register manual menginput jenis barang yang dibeli pelanggan menggunakan kode price lookup atau PLU, yaitu kode produk yang ditetapkan oleh tiap toko. Sementara itu, cash register scanner menginput barang yang dibeli pelanggan dengan cara membaca barcode barang tersebut menggunakan scanner. Kunci mesin cash register secara umum terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah operator atau OP. Fungsi kunci ini hanya dapat membuka dari off sampai dengan X. Kunci ini dipegang oleh kasir untuk bekerja atau registration. Yang kedua adalah semi master SM. Fungsi kunci ini dapat dipakai dari PGM sampai dengan X1Z1. Kunci ini dipegang oleh supervisor toko. Yang ketiga adalah master atau MA. Fungsi kunci ini dapat membuka PGM sampai dengan X1, Z1. Kunci ini dipegang oleh pemilik atau owner toko. Mesin point of sale atau POS merupakan seperangkat komputer dan sistem yang digunakan untuk melakukan transaksi penjualan dengan dipadukan beberapa alat bantu seperti scanner, cash drawer, dan printer. Mesin POS dapat merekam hingga ribuan data dari price lookup atau PLU, membuat laporan lebih cepat dan mudah, serta sistem pengoperasiannya cukup menggunakan username dan password untuk pengamannya. Contoh aplikasi POS ini adalah Moka, Pawon, EasyPay. Mesin pembayaran transaksi non-tunai. Kemajuan teknologi memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi pembayaran. Dilihat dari segi keamanan, pembayaran non-tunai dapat mengurangi risiko bagi seseorang karena tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah yang cukup banyak. Risiko salah satunya adalah kehilangan di jalan, pencurian, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, mesin yang dipakai untuk pembayaran non-tunai ini adalah Electronic Data Capture atau EDC. EDC merupakan alat penerima pembayaran yang akan memindahkan dana rekening pada bank konsumen ke rekening penjual. EDC sering disebut dengan mesin gesek yang digunakan untuk menggesek kartu debit dan kartu kredit. Seiring perkembangan zaman, sekarang toko cukup mempunyai satu mesin EDC saja untuk dapat melayani berbagai jenis
bank. Kesimpulannya, mesin pembayaran transaksi tunai ini adalah mesin yang dipakai untuk pembayaran non tunai adalah Electronic Data Capture (EDC). EDC merupakan alat penerima pembayaran yang akan memindahkan dana rekening konsumen ke rekening penjual. EDC sering disebut dengan mesin gesek yang digunakan untuk menggesek kartu debit dan kartu kredit. Fungsi mesin pembayaran. Kegiatan administrasi perusahaan dapat berjalan dengan lancar jika 3 unsur administrasi terpenuhi. Yang pertama adalah sumber daya manusia, material, dan metode. Mesin pembayaran merupakan salah satu contoh dari material yang dibutuhkan perusahaan. Perusahaan memerlukan mesin pembayaran karena memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama adalah membantu memperoleh data yang lebih akurat. Sebuah toko tentunya memiliki beragam produk yang dijual. Dengan adanya mesin pembayaran, penjual tidak perlu mencatat atau menghafal produk yang dijual, tetapi cukup menginput data di awal dan penjual dapat memperbarui data tersebut sewaktu-waktu sehingga data yang dihasilkan lebih akurat. Fungsi yang kedua adalah membantu menyelesaikan pekerjaan dengan cepat. Dengan adanya mesin pembayaran, tentu penjual akan lebih cepat dalam melayani konsumen. Cukup input PLU atau scan barang, penjual sudah dapat menghitung total belanja konsumen, sehingga konsumen tidak perlu menunggu lama. Hal ini akan menghemat tenaga, biaya, dan waktu. Fungsi yang ketiga, meminimalisasikan kesalahan penghitungan. Manusia mempunyai keterbatasan dalam perhitungan, sehingga membutuhkan alat bantu. Dengan adanya mesin pembayaran, penjual mendapatkan data produk dengan cepat dan meminimalisasi kesalahan penghitungan. Fungsi yang keempat, memberikan pelayanan yang memuaskan konsumen. Semakin cepat dan akurat data penjualan dapat melayani konsumen, semakin konsumen merasa puas berbelanja di toko tersebut, sehingga konsumen akan datang kembali ke toko tersebut untuk melakukan pembelian yang berulang, sehingga secara otomatis keuntungan perusahaan akan tercapai. Fungsi yang terakhir adalah menjadi alat untuk mengontrol karyawan. Dengan adanya mesin pembayaran, penjual atau pemilik toko dapat mengontrol transaksi yang terjadi selama toko dibuka oleh pihak yang menangani pembayaran, misalnya oleh kasir, pemilik toko, atau pihak siapa saja yang membutuhkan olahan data dari transaksi tersebut. Jika ada konsumen yang komplain kaitan dengan perhitungan persalahan, bisa diulang atau bisa direview kaitan dengan transaksi tersebut. Demikian kaitannya dengan pengenalan mesin pembayaran transaksi. Baiklah, pada kesempatan kali ini anak-anak tetap menjaga prokes dimanapun Anda berada, karena pandemi belum dinyatakan berakhir. Tetap semangat dan berjuang di dalam pembelajaran di masa pandemi kali ini. Untuk itu, astagfirullahaladzim, enough I meet you. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.